Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, mohon bantu. Saya amalan apa yang mengetuk pintu langit? Hutang saya jatuh tempo dalam 2 hari ke depan. Ini moga ada uang keajaiban, gitu ya. Intinya Bapak bertanya atau Ibu bertanya ataupun Anda bertanya kepada saya, amalan apa yang bisa mendobrak pintu langit, gitu ya. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yuk kita pakai ayat ya, pakai ayat Al-Quran tentunya, kebenaran dari Allah. Di langit itu ada pintu rezeki, ada 7 lapis langit, ada 7 lapis bumi, 7 rezeki, 7 keajaiban. Dan di langit itu, pintu langit itu gak akan kebuka rezeki itu kecuali dengan satu amalan ini. Apa itu? Sedekah. Ya, gak ada yang lain. Kok bisa? Oke, kita pakai dalil surat Ali Imran ayat 92 yang artinya apa kata Allah? Allah memvonis begini, kamu tidak akan pernah menggapai kebajikan, mencapai kebajikan, mendapatkan kebajikan. Itu kata Allah, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Tuh, Allah udah mengvonis begitu Bapak Ibu. Apa vonis Allah? Kamu nggak akan mencapai kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Yuk kita buka lagi surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 245. Apa kata Allah di situ? Artinya barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yaitu infak di jalan Allah yang baik, tentunya menginfakkan harta di jalan Allah, Allah akan mengganti dengan banyak. Allah di situ bilang dengan banyak. Allah yang menahan rezeki dan Allah yang melepaskan rezeki, yang melapangkan rezeki, gitu. Allah yang menahan dan Allah yang melapangkan. Itu kata Allah Bapak Ibu. Allah yang menahan dan melapangkan. Dan apa kata Allah berikutnya? Kan sudah tahu tuh, yang nahan Allah, yang melapangkan Allah. Gitu. Jadi kira-kira siapa yang bisa melukai? Ya Allah. Dengan cara apa? Sedekah. Lalu di surat Al-Baqarah lagi 261 tuh kata Allah, 261, perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai 100 kali 7 700 tuh Bapak Ibu. Barokah tuh. Jadi kalau mau rezekinya dibuka, didobrak, maka perbanyaklah sedekah, memberi, tentu dengan uang yang halal, bukan yang haram. Hasil dari nyuri buat sedekah nggak diterima, hasil dari begal, hasil dari judi, hasil dari manipulasi, korupsi, bisa nggak untuk sedekah? Ya ditolak. Untuk infak ya ditolak. Lalu dari hasil usaha riba haram, gitu. Contohnya usahanya, perdagangannya, bisnisnya dari utang riba. Riba kan diperangi Allah, dilarang Allah, digunakan untuk sedekah, untuk infak. Halal apa haram? Haram. Lalu ketika itu uang haram itu digunakan untuk beli baju, beli motor, mobil, beli makanan, dimakan. Apa kata Rasulullah? Bagaimana mungkin doanya akan diterima, dikabulkan, sedangkan makanan, pakaiannya haram? Maka Allah perintahkan, bersihkan harta itu, zakatin. Bapak Ibu, zakatin, zakatlah, taubatlah. Lalu ketika kita bersedekah ataupun infak, apa kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 268?
Kebanyakan orang pelit sih, disuruh sedekah ngabur deh. Ustaz tolong bimbing saya supaya saya bisa mendapatkan keajaiban. Ya sudah, sedekah, infak, langsung ngilang kalau dikasih video begitu. Tandanya apa? Dusta imannya, nggak mau diberi keajaiban. Lalu di surat Al-Baqarah kan udah jelas 168, setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan, nanti jadi miskin lo, nanti jadi habis lo, kira-kira begitu, dan menyuruh kamu berbuat keji, kikir, pelit. Itu setan yang menjanjikan. Jadi dibikin was-was, takut begini begitu, itu setan semua. Padahal Allah menjanjikan apa? Ampunan, rahmat, karunia, yang baik-baik banget. Tapi kebanyakan manusia nggak mau, karena apa? Pelit, medit gitu. Iya begitu. Padahal kata Allah, orang mukmin yang benar itu seperti apa sih? Gitu. Ayatnya sudah jelas tuh, ayat 15. Apa kata Allah? Orang mukmin yang benar itu ialah yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Maka di Al-Quran jelas, ketika ada perintah sholat pasti ada zakat. Ketika ada perintah sholat pasti ada infak gitu, dengan harta dan jiwa. Jadi kalau Bapak Ibu mau didobrak pintu rezeki itu, ya, mau diberi keajaiban rezeki yang besar, mau nggak diberi Allah dengan ekstrim, maka berilah Allah dengan ekstrim. Prioritaskan Allah, niscaya Allah akan memprioritaskan kita semua. Banyak memberi, maka akan banyak diberi. Contohnya begini, kita mau dapat ikan besar di laut itu kan banyak, bawa pancing cuma satu, nggak ada umpannya, kecil lagi pancingnya, dapat ikan enggak. Lalu ada orang yang cerdas, pancingnya banyak, umpannya gede-gede, ya banyak, dapatnya banyak gitu. Sama seperti rezeki itu dipancing Bapak Ibu supaya datang. Bagaimana cara menarik rezeki, bagaimana cara memancing rezeki, itu tadi kata Allah, kamu tidak akan pernah, gak akan mungkin gitu mencapai kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai gitu kan. Jadi infak, zakat ataupun sedekah itu kata Allah, bahkan kalau kita ingin mendapat keajaiban rezeki dari yang tidak disangka, kan kita disuruh takwa. Jalan takwa gimana? Yuk, Ali Imran ayat 133 sampai 135. Dan segeralah menuju ampunan Allah dan warislah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang takwa. Ayat 134-nya apa kata Allah? Orang-orang yang takwa yaitu mereka yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Justru ketika kita sempit, cari yang bisa diinfakkan supaya mendapat gelar takwa. Itu kata Allah. Lalu yang kedua, yang mampu menahan amarahnya. Makanya nggak boleh marah-marah Bapak Ibu. Kalau marah-marah rezekinya ngabur bush gitu. Dan yang berikutnya apa? Yang memaafkan kesalahan orang lain apabila dicaci, dihina, ditipu, dijolimi. Maafkanlah mereka. Doakan yang baik-baik supaya apa? Mendapat gelar takwa gitu. Lalu yang berikutnya apa? Apabila ia menjolimi diri sendiri, berbuat dosa, segera memohon ampun kepada Allah, taubat sebagaimana Nabi Adam ketika melakukan kesalahan, maka bertobat. Robbana dolamna anfusana. Nabi Adam menyalahkan diri sendiri. Aku telah menjolimi diriku sendiri, seperti Nabi Junjun Yunus ketika melakukan kesalahan dalam perut ikan, doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tuh menganggap dirinya yang salah, aku yang jolih ya lo gitu. Jadi intinya Bapak Ibu kalau mau rezekinya lancar, berkah, banyak, tobat dan sedekah, insya Allah semoga berkah, amin.